1. Dalam video ini kita akan membahas mengenai kawin kontrak. Topik ini sangat penting karena berkaitan dengan martabat manusia, terutama dalam hubungan perkawinan. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah kawin kontrak. Banyak orang mengira nikah kontrak adalah perkawinan sementara untuk kebutuhan tertentu. Tapi apakah mereka memikirkan apakah pernikahan kontrak itu diperbolehkan atau sejalan dengan hukum Islam atau hukum negara, dan bagaimana dampaknya? Yuk kita bahas. Apa itu kawin kontrak? Kawin kontrak atau sering disebut dengan nikah mut'ah adalah pernikahan yang dengan menetapkan batas waktu tertentu yang telah disepakati calon suami dan calon istri. Apabila masa waktu kerja telah disepakati habis, maka mereka berhak untuk mengakhiri atau memperpanjang pernikahan tersebut. Batas waktu inilah yang menjadi ciri khas dari nikah mut'ah. Baik, lalu bagaimana hukum kawin kontrak menurut 4 imam mazhab? Yang pertama itu mazhab Hanafi menjelaskan dalam kitab Al-Maqdus menyebutkan bahwa nikah mut'ah itu adalah batil. Lalu mazhab Maliki menyebutkan bahwa hadis-hadis yang mengharamkan nikah mut'ah itu mencapai peringkat mutawatir. Lalu mazhab Syafi'i mengatakan bahwa nikah mut'ah itu dilarang karena dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka panjang ataupun pendek. Yang terakhir adalah mazhab Hanbali mengatakan bahwa nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang batil. Lalu apa saja dasar hukum yang melarang nikah mut'ah? Jadi Rasulullah pernah mengizinkan nikah mut'ah, tetapi kemudian mengharamkannya hingga hari kiamat. Hadis ini menjelaskan secara tegas bahwa nikah mut'ah itu tidak dibolehkan. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, pernikahan harus dicatatkan dan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang kekal. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan pasal 2 ayat 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mut'ah dan dampak dari mut'ah, yang dimana dampaknya itu ada 5. Yang pertama itu tidak ada jaminan hak dan perlindungan hukum karena kawin kontrak tidak dicatatkan secara hukum. Dan yang kedua mendapatkan trauma psikologis karena merasa dimanfaatkan kemudian ditinggalkan sehingga kehilangan rasa percaya diri. Dan yang ketiga itu berpotensi terjadi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Dan yang keempat, status anak tidak jelas atau rentan diakui. Dan juga yang terakhir itu yang kelima, mendapatkan pandangan perlakuan berbeda oleh masyarakat. Baik, dampak-dampak yang tadi saya jelaskan. Dan terakhir adalah penutup, yang dimana oleh karena itu kita perlu menolak kawin kontrak karena praktik ini tidak memberikan perlindungan hukum dan tidak menjamin hak-hak perempuan. Sepatutnya kita memilih untuk pernikahan yang benar-benar menghadirkan rasa aman, penghargaan, dan tanggung jawab. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.